Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Akur dong. Kali ini kita datang ke tamu yang sangat spesial sekali. Dari Belanda loh. Dari jauh. Belanda loh, import loh. Iya, asli import, Indonesia, import. asli Indonesia sebenarnya. Tema kita hari inilah meninggalkan Belanda demi membangun bangsa. Wow. Ada orang di zaman begini masih cinta bangsa, itu jarang loh. Yang lain egois banget, yang lain berkata yang penting gue kaya. Ini ada yang rela meninggalkan segala sesuatu, fasilitas dan semua yang mereka punya hanya untuk membangun bangsa. Mungkin bisa langsung tanya nih ke narasumber yang pertama ya. Kita perkenalkan dulu atau mereka yang perkenalkan sendiri diri saja langsung. Bersama saya Ibu Pauline. Dan beliau adalah seorang doktor S2. Belum, hampir ya, hampir. Belum defense. Belum defense, hampir doktor. Dan beliau sudah punya pengalaman Papua, Afrika, hampir keliling dunia. Biarkan beliau memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, saya Pauline Budianto. Saya ini sebenarnya anak kampung, aslinya arek Surabaya ya. Jadi ini cuman casingnya aja Cino, tapi jeroannya Jawa. Saya anak kampung. Tapi Tuhan kasih kesempatan melanglang buana, dan itu sebenarnya hanya karena passion. Sejak umur 8 kepengen lakukan sesuatu untuk orang-orang yang miskin gitu. Orang-orang yang di kampung-kampung kumuh, di bantaran sungai. Kalau saya lihat itu, saya kayak merasa ada sesuatu yang menarik gitu. Ada hati Tuhan yang pengen saya melakukan sesuatu buat mereka. Itu yang dari umur 8 membawa saya punya satu buku kecil. Saya ini pengen jadi apa supaya hidup saya itu ada artinya buat mereka. Jadi di buku kecil saya jadi dokter sebenarnya. Paling cepat ya, paling cepat buat nolong. Tapi saya takut lihat darah. Jadi jadi guru gitu. Cuman kadang saya nggak tahan kalau orangnya nggak ngerti. Terus jadi apa? Saya coret di buku saya. Akhirnya saya bilang, jadi arsitek itu ada semuanya. Ada psikolog, ada ngajar teknik, harus jadi guru juga ya. Terus akhirnya Tuhan bawa, oke, saya kuliahnya ke Belanda untuk belajar arsitektur. Ya, gitu. Yang kedua ini anaknya nih yang cantik sekali ini. Mungkin bisa perkenalkan dengan namanya siapa, umur berapa sekarang sekolahnya apa? Halo, perkenalkan, nama saya Grace Abdiara Rusada. Saya anaknya Ibu Pauline. Dan puji Tuhan juga bersama Mama dibawa ke Indonesia untuk benar-benar mengerti artinya cinta akan tanah air. Wow. Keluarga yang luar biasa, keluarga yang berkorban, keluarga yang menyintai. Nah, sekarang balik pertanyaan kepada Ibu Pauline. Saya mendengar banyak sekali cerita yang ajaib. Tapi bermula, ini karena episode panjang ya, buat pemberitahuan, kami akan muncul 2 episode buat Ibu Pauline yang spesial ini. Karena ceritanya terlalu banyak, terlalu keren. Banyak orang itu kan berkata nggak mungkin sekolah di luar negeri. Betul. Ya, karena mahal. Yeah. Nah, dengar ini kan kuliah tanpa bayar ini. Sampai sudah menyelesaikan ujian tanpa bayar. Nah, mari cerita bagaimana tanpa uang bisa sampai ke luar negeri. Dari anak kampung tadi. Iya, dari anak kampung dibawa ke luar negeri. Sampai jadi warga negara Belanda. Sekarang itu sering saya kalau inget-inget masa-masa di kampung itu naik pohon, baca buku 5 sekawan di pohon, nulis di pohon, nanti terjun ke got, lari dari atap ke atap. Itu petualangannya dari situ, Ci. Merenung panggilan Tuhan itu sambil berpetualang begitu. Ajaib ini. Akhirnya perlu dibuat film. Pas mau kuliah kita mikir kalau di Indonesia tuh kan uang pangkal mahal sekali ya. Yeah. Di zaman saya lulus tahun 88 itu antara 3 juta sampai 7 juta lah. Itu udah mahal sekali. Jadi itu kayak nggak rela gitu. Aduh, masa orang tua itu harus disibukkan untuk bayar. Terus kakak saya kan udah dapat beasiswa dari LIPI, dari Dikbud ya untuk di Belanda. Dia bilang di sini asik loh programnya, bisa minta program beasiswa dan ada S2 yang benar-benar khusus buat ini passion kamu banget gitu kata kakak saya. Ini buat kampung kumuh, buat pedalaman-pedalaman. Kamu kan kepengen Papua segala itu bisa belajar sini. Terus saya bilang ya udah deh kalau gitu.
papa mama biayain Tiket aja. dan tahun pertama karena sebenarnya tiket pesawat dan tempat tinggal bareng kakak saya kan di flat yang sama. Lalu daftar ujian yang tahun pertama itu semuanya lebih murah daripada bayar uang pangkal kalau kuliah di sini gitu. Lalu baru tahun pertama juga bulan ke-6 atau ke-8 gitu saya dapat beasiswa dari Yayasan Kartini. Jadi ini yayasan kan Kartini tuh punya pen friend banyak ya yang di koran-koran itu. Nah, pen friend-nya itu yang kayak Mevrouw Abendanon itu ya punya teman-teman lagi. Mereka mengumpulkan network di mana mereka nyediain beasiswa untuk putri Indonesia yang pengen kuliah tinggi dan ada juga harus pembuktian kayak kamu sebenarnya punya passion akademis tapi kurang bisa membiayain gitu. Jadi tiap tahun harus diperpanjang. Saya akhirnya S1, S2 itu dibiayain mereka. Luar biasa. Sekali lagi buat setiap anak-anak, setiap yang mendengar, jangan pernah berhenti bermimpi. Betul. Jangan pernah berhenti bertekad untuk mencapai apapun yang ada di hati kalian. Karena pasti ada jalan. Salah satunya, beasiswa. Tapi saya dengar cerita yang menarik. Bagaimana nih ya, belum bayar, sudah kuliah. Betul. Nah ini Kan kalau di Belanda harus jadi tahun pertama itu harus kuliah bahasa. Jadi bahasa Belanda, matematika, dalam saya bahasa dengar, Belanda dan fisika. Itu harus lulus dulu, ya kan? Soal cerita kan nggak bisa, cuman ngitung doang, harus ada bahasanya. Jadi saya tuh dibilang karena saya nggak bisa bahasa tadinya. Jadi awalnya nggak bisa Belanda? Nggak bisa, belajarnya ya sekali. di sana. Wow. Jadi bener-bener saya, aduh kamu terlalu malu. Saya sangat nggak berani ngomong dulu. Nggak cerewet kayak sekarang ya. Enggak. Bahkan student pastor di Kota Delft bilang, saya pas datang itu kayak tikus kecil sembunyi di pojok nggak berani bunyi cit. Gitu. Aduh, cit aja nggak bunyi ya. Terus waktu pulang balik ke sini setelah 26 tahun kayak roaring lion of Judah. Wah, Sampai dia panggil seperti itu. wah. Itu saya nggak berani ngomong, nggak berani. Tapi orang talent praktikum bilang, kamu harus berani ngomong dan berani membuat kesalahan. Kalau enggak, kamu enggak akan belajar. Saya terjemahkan sedikit, talent praktikum itu adalah tempat kita berbahasa dan belajar Belanda. Jadi laboratorium ya untuk ini belajar. kebiasaan ngomong Belanda karena masih Belanda-Belandaan nih. Dari nggak bisa jadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi dibilang, kamu harus nulis surat sama saya. Ceritain apa aja, kamu orangnya introvert, pemalu, pragmatik, harus tulis surat sama saya. Udah saya tulis surat lelucon itu saya tuangkan semua ke surat pribadi sama Miss satu itu. Terus dia bilang, gini kamu juga harus ngoceh terus kalau di pasar, di supermarket. Jadi saya belajar dengan jadi kasir. Nggak ngerti apa-apa, jadi kasir di satu supermarket. Terus dia bilang, ini kemajuan banyak. Kamu harus berani nyoba di ruang kuliah. Ya udah saya masuk ruang kuliah, nggak taunya lagi ujian. Lagi ujian tapi kan nggak pernah ditanyain kartu student itu. Selama saya kuliah nggak pernah ditanyain sekalipun. Bukti bahwa udah baik nggak ada gitu-gituan. Jadi saya masuk, terus oh ini aku pernah baca nih. Kan ujiannya seringkali ujian terbuka. Jadi berdua sama teman sebelah open exam gitu. Jadi open book exam. Ya udah, nggak taunya saya dapat 10. Belum daftar, Saya nggak tahu kan. belum bayar, Belum bayar, ini dalam rangka belum kuliah, belum kuliah. sudah ikut ujian dan dapat 10. Arsitektur teori gitu ya, teorinya belum prakteknya Bu. Lalu saya kan seneng ya, ikut lagi. Total selama 6 bulan itu ikut 8 ujian Jadi ternyata. 8 ujian itu belum bayar. Tahun pertama sampai tahun keempat. Saya kan nggak tahu bahwa dihitung gitu ya. Nggak taunya muncul di daftar nilai. Ya tahun pertama sampai tahun keempat ada nama saya, ada yang dapat 10, dapat 8 semua gitu. Tapi ya udah no problem kan. Terus Seneng aja tiba-tiba ada student advisor-nya yang tinggi sekali itu narik saya dari lift gitu. Sini kamu keluar. Ini nama kamu ya, kamu belum terdaftar student. Belum, memang aku disuruh sama studio bahasa gitu, suruh praktek-praktek. Iya, saya latihan. Ternyata kok nilainya diproses, ya saya kan nggak tahu gitu. Terus mereka bilang, administrasi kan juga nggak tahu kalau kamu belum bayar, belum student gitu. Terus tanyain, mau digimanain ini, kamu balik bayar ke belakang, atau ya udah nilainya dihapus aja, cuman kamu sedang memulai lagi nanti.
Terus saya bilang, sayang nilainya bagus-bagus. Ya itulah kisah sekolah tanpa bayar. Dan akhirnya dibolehin lagi ya? Dibolehin. Karena ada studio yang project P1 sama P2. Itu juga lulus? Iya, Ikut juga? 3 bulan. Iya. Aduh, tapi project P1 tuh apa itu maksudnya? Itu project Desain di awal daripada sekolah arsitek. Kebetulan saya juga sekolah arsitek. Jadi tahu betapa susahnya P1. Saya ulang 2 kali. P1 kamu ikut kuliah aja belum. Dan langsung lulus P1. Iya, tapi dimaki-maki juga, Bu. Diusir. Kan orang Indonesia ya mau suruh gambar kan pensil, penggaris sama penghapus. Langsung muncul gitu, langsung diusir, dilempar semua. Kamu arsitek kok pakai pensil, penghapus, penggaris? Itu kerjaannya insinyur sipil. Pindah aja kamu keluar, diusir gitu. Wah, sama dong. Saya begitu saya gambar kata gini, ini gambar anak TK lebih bagus. Terus diambil, buang saya. Jadi itu yang kita harus lewatin. Itu nasib kita ya, itu nasib. Luar biasa, luar Jadi biasa. kalau mau belajar di Belanda, ya mari siap-siap ya untuk dimaki dan untuk menghadapi semua teror. Nah sekarang kita mau tanya sama Grace ini. Sebaliknya kamu sekolah di Belanda dulu ya, dan katanya dengar-dengar kan sangat bahagia di Belanda. Terus cerita sedikit bagaimana sekolah di Belanda dan pada waktu sampai ke sini pindah sekolah, stres, menderita. Nah coba cerita sedikit. Iya, jadi kalau sekolah SD di Belanda itu gak ada PR sama sekali. Wow. Sekolah itu semua dibikin fun, semua dibikin menyenangkan. Jadi anak-anak di sana itu datang ke sekolah karena bener-bener pengen datang ke sekolah, pengen belajar gitu. Kalau di SD di sini kan karena dipaksa atau cuma karena mau ketemu teman. Kalau di sana pembelajarannya itu dibuat sedemikian rupa sampai benar-benar pengen belajar gitu datang ke sekolah. Contohnya gimana? Belajar matematika? Ya, misalnya pelajaran matematika. Kalau SD kan masih tambah-tambahan atau apa, itu dibuat jadi game yang interaktif dan dibuat harus sama-sama kerja kelompok. Jadi interaksi fisik dan verbalnya itu semakin diperkuat di situ. Ya. Di Delfshout itu waktu kelas 1 SD, pelajaran matematika, agama, sama pelajaran ilmu alam digabung jadi satu trip. Field trip gitu. Ke Delfshout. Wow. Di situ Itu adalah tempat ini ya. Coba gembala, tuh Iya. yang gembala. Ayo kakak yang cerita. Gembala yang 99. Waktu itu dibawa field trip ke satu ladang, isinya ada gembala sama domba-dombanya. Ada berapa tuh dombanya? Domba-dombanya cuma ada 99. Yeah. Nah, di situ anak-anaknya diceritain tentang kisah yang di Alkitab, tentang ada 99 domba dan satu yang hilang. Nah. Jadi di field trip itu kita sama-sama cari satu domba yang hilang ini di mana gitu. Terus Seru diajarin, sekali ya. satu itu kamu, Iya. kamu gitu. Jadi Terus bikin tongkat gembala, iya. sama belajar Mazmur 23 gitu. Sangat luar biasa Kelas sekolah di 1 sana. tuh. Mungkin kita perlu belajar ini ya, bagaimana sekolah di sini lebih menarik. Nah, saya masih mau dengar nih. Katanya sampai nangis waktu mau pergi dari sana. Dari sana pindah ke Indonesia. Berhubung mama ini memaksa ini ya. Nah ini Sangat cinta ceritanya Indonesia gimana? mama ini ya. Pertama kali mama kasih tahu, kayaknya kita mau pindah Indonesia deh. Di situ aku sama adik aku langsung nangis. Itu waktu itu keadaannya kita emang di Indonesia lagi liburan, dan kita kalau datang liburan ke Indonesia, kita minggu pertama itu harus mengalami Diare. muntaber dan sebagainya karena higienisnya nggak cocok. Perutnya belum Selalu terbiasa. setiap kali ke Indonesia. Setiap kali. Hampir selalu. Jadi, Dan parah diarenya. Iya. dan kebetulan
saya juga alergi digigit nyamuk. Waduh. Jadi kalau digigit nyamuk di Indonesia langsung alerginya sampai bendol gede Kayak gitu. pingpong, kayak bola Sampai pingpong dan sampai seperti keras. bola pingpong. Iya, jadi kalau datang ke Indonesia buat liburan masih oke, boleh sedikit. Tapi kalau tinggal di sini tiap hari harus Gigit nyamuk. dan cuaca yang panas gitu. Di situ langsung komplain, nggak mau balik ke Belanda dan akhirnya tetap memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Karena papa udah pindah duluan ya, Iya, Papa Jadi juga udah kerja pindah duluan. dan dimasukin ke sekolah pelayanan. Waduh, menangislah ya. Luar biasa. Jadi dari sekolah yang pembelajarannya dibuat asik dan dibuat interaktif, masuk ke sekolah yang ya sekolah pada umumnya. Di sini belajar, guru kasih buku ke muridnya, ditulis Nyatet. di papan tulis, terus kita nyatet dari papan tulis. Culture shock. Yang biasanya belajar matematika sambil ketawa-ketawa dan diajak interaksi Jalan-jalan. ya Iya. sama guru. Jalan-jalan. Iya, iya. Tiba-tiba dimasukin satu ruangan cuma disuruh nyatetin Dari tulisannya. pagi sampai siang. Iya. Dan di situ tiap pulang Sekolah, Sekolah. pasti komplain ya. ya malamnya nangis. Adik saya yang biasanya nggak nangis, cowok nangis bisa sampai nangis terseduh-seduh. Dan kita sama-sama waktu itu pas zamannya lagu sakitnya tuh di sini. Apa masih numpang-numpang gitu Iya. ya. Itu cuma Belum zaman lagu itu tapi kamu sudah ngomong ya. Sakitnya tuh di sini mama sama Iya, dia sama-sama ada- sambil nangis di bantal. Sakitnya tuh di sini, kangen teman-teman, Oh, oh. kangen pembelajaran sekolah juga di sana. Nah, bagaimana kamu ngatasin itu? Nah, bersyukur banget punya mama seperti ini. Dan Anak lain kepahitan loh sama iya, mama iya, seperti iya, ini. iya. Anak lain berontak, anak lain mungkin ya marah sekali sama mamanya yang memaksa. Ini bagaimana kamu menghadapi ini? justru di saat seperti itu, mama tuh ngajarin bahwa sakit yang dirasain itu, itulah pengorbanan, korban yang hidup dan berkenan. Makna dari sacrifice itu yang mama taruh di dalam pendirian kita gitu. Dan kita diajarin, ya sakit itulah yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Itu yang akan membawa kita naik terus. Jadi dari situlah awalnya acceptance. Nah, Wih, luar biasa. Padahal itu pelajaran buat anak yang masih sangat muda. Betul. Tapi benar-benar kalau kita mendidik dan memberikan value yang berbeda buat setiap anak-anak kita, anak-anak kita akan menjadi sangat kuat. Anak-anak kita akan menjadi sangat-sangat cantik ya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Nah, kita teruskan. Ada sebuah cerita yang sampai masuk ke Candy dan Ya, sampai masuk ke Red. mana-mana ini ya, majalah dan sebagainya. Bagaimana Ibu Pauline membangun sebuah menara atau apartemen, bukan menara lah ya, yang sampai membahayakan hidup. Sebenarnya itu awalnya sejak di Belanda itu kan ada di KBRI. KBRI ya saat itu dubesnya adalah Ibu Retno Marsudi yang sekarang Menlu. Saat itu di Indonesia ada kegerakan baru di mana Pak Jokowi sama Pak Ahok duo ini memimpin Jakarta kan. Ya, Itu ya, Oktober ya. 2012. Lalu saat itu saya sebelumnya nggak pernah ikut politik, ngikutin aja nggak. Tapi tiba-tiba kok ini asik banget gitu. Saya Menarik mulai ya. baca gitu. Terus saya baca juga bahwa mulai Desember 2012 sampai Januari itu banjir parah yang masuk istana Ya, segala. Betul. Nah, lalu Pak Ahok saat itu mengumumkan kita harus belajar dari Belanda. Nah, DPRD udah seneng banget. Wah, kita studi trip nih. Terus dia bilang, enggak pakai studi trip. Udah ada Google Meet, Hangout, Skype gitu. Pak Ahok pengiritannya Iya. luar biasa ya. Lalu beneran dia organize Skype meeting sama Belanda.
Bu Retno Marsudi yang mengatur, dan saya salah satu yang Pembicara. dipanggil untuk di sana ngasih masukan gimana ya mengelola kota supaya nggak banjir, terus sampahnya supaya bisa di recycle dengan baik gimana. Jadi kami berenam itu diajak ngasih Saran. masukan gitu. Jadi kami dikumpulin di KBRI itu, zaman dulu belum ada Zoom kan, Iya, iya, jarang iya, iya. Skype aja, cuman mungkin sama keluarga gitu. Tapi ini benar-benar diliput baik di KBRI-nya maupun di kantor Balai Ahok. Kota, diliput sampai sekarang masih ada rekamannya tuh di YouTube. Lalu terus di situ saya bilang, wah kalau caranya begini, orang profesor saya, Profesor Ronald Waterman itu benar-benar nama profetik ya Bu. Iya. Dia adalah advisor untuk waste and water management di 57 negara. 57 negara. Ya, saya kalau main ke rumahnya itu, dia kopernya itu udah 10 untuk Indonesia, berapa belas Wow. untuk zaman dulu Wow, udah wow, langsung wow, berangkat. wow. Oh, iya? Anytime. Wah. Dia kenal, bisa cerita semua sungai-sungai Indonesia itu kayak di telapak tangannya. Wow. Ada Jatah. orang yang lebih menyintai Indonesia Iya. seperti itu, sedangkan kita belum tentu Iya. tahu ya. Betul. Jadi kalau dia ngasih seminar itu benar-benar udah kayak ini di pojokannya ini, nah itu ada pintu air. Kenapa kalian nggak bener ini? Itu kepada PUPR dia bicara seperti itu. Jatah ngomong setengah jam bisa jadi 3 jam. Nah, dialah yang nanya, kamu punya ekspertis seperti itu, kenapa masih tenang-tenang? Indonesia ini tenggelam loh sebentar lagi. Itu berapa tahun yang lalu. Dan dia bilang harus secara integral ya, secara holistik, secara integral kita nanganin sampah, tata kota, green space gitu ya, supaya nggak keracunan gas knalpot semua, dan air itu ini emergency banget. Dia tuh sudah ngomelin terus. Nah waktu Mungkin datang pendengar saatnya, ini banyak banget yang tidak tahu tentang arsitek dan sebagainya ya. Tapi mereka pasti pengen tahu bagaimana pada waktu menghadapi yang namanya preman. Iya, Nah, jadi singkat cerita untuk waktu, karena pengalaman beliau ini tidak akan pernah Panjang selesai. sekali. Kalau diceritakan mungkin kita butuh 10 episode. Nah, tapi hari itu singkat cerita beliaulah orang yang menghadapi dan mulai membangun apartemen di tempat yang paling kumuh. Tetapi bukan diterima, ditolak, bahkan hampir dibunuh. betul. Boleh langsung sedikit pada waktu menghadapi masa itu bagaimana? Saya waktu itu cuman tanya sama Pak Ahok, saya nih bisa menghadapin ini. Jangan, polisi, TNI sudah nggak berani gerak karena pasti pertumpahan darah. Oh, Karena waktu TNI itu aja udah menyerah. bukan menyerah, tapi kalau TNI Polri datang pasti pertumpahan darah, pasti bentrok kan. Kalau premannya itu juga udah bersenjata, pakai parang dan sudah stempel cap jempol darah. Jadi udah benci banget gitu ya sama kayak pemerintah, karena memang puluhan tahun kan kayak Mereka ditelantarkan di situ, di ditelantarkan. pembiaran. Nah waktu itu saya maksa, Pak Ahok saya harus turun, cuman saya nggak mau turun ke lapangan tanpa tudung, tanpa naungan, tanpa SK. Tanpa persetujuan, tanpa SK. Saya minta betul. SK gitu. Begitu SK keluar ya udah saya turun. Saya ngajak kumpulnya itu di musola, di rumah ustadz, di rumah marbot begitu ya. Dan singkat cerita 5 jam. Negosiasi yang pertama itu 5 jam di mana ratusan orang mengepung dan sebenarnya tidak ada pemerintah yang hadir karena mereka juga takut nyawa saya gitu. Makanya saya bilang nggak apa-apa, saya udah ada yang jamin di dunia dan di akhirat. Kalau mau ikut saya ikut dijamin sama penjamin saya gitu. Luar biasa, luar biasa. Iya, jadinya saat itu saya minta musolanya saya pakai untuk mengadakan penyuluhan. Akhirnya 5 jam, setelah 5 jam selesai udah bisa ketawa-ketawa, baru saya gemeter sekali Bu. Jadi sebelumnya nggak gemetar? Enggak. Wah ini aneh ini ya. Ini aneh, Semua kebalik sudah ya. happy-happy, sudah ketawa-ketawa semua. Saya baru gemeter yang tidak terkontrol sampai saya harus duduk. Oh ngeri juga ya tadi. Gitu. Luar biasa, Jadi, luar biasa. terakhir baru ngerasa takutnya setelah semuanya Tapi selesai. ujungnya 5 jam bisa mendamaikan semuanya. Bisa. Mereka dari bersenjata sampai bercucuran air mata. istilahnya. Waduh, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini waktunya untuk kita berbuat sesuatu buat banyak orang. Walaupun resiko seringkali menghadang kita. Betul. Seringkali kebaikan disalahartikan. Seringkali bahkan rencana dan niat yang mulia dianggap sampah. Tapi dengarkan terus
di MMA. Sekali lagi di MMA, stay tune. Mertua menantu, Akur akur dong. dong. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami dari masa ke masa. Kau bungkus kesetiaan, jalan dalam kemenangan, jalan hineni dan kemuliaan di taman keintiman. Kau bawaku mendekat hatimu, melatihku untuk terbang tinggi dan cepat, kuat melekat di jantung hatimu. Jangan berhenti terus untuk mendidikku, simpanku dalam hati hadirmu, sampai kedatanganmu kita bertemu di awan, sampai tof, sampai semua. Sungguh amat baik, jangan berhenti terus untuk mendidikku, simpanku dalam perkenananmu, sampai puncak lawatan karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Hujaniku terus dengan anugerahmu, ketujuh ramu hidup dalamku, sampai kedatanganmu kita bertemu di awan, sampai tof, sampai semua. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Sebelum kita lanjut, boleh dinikmati dulu minumnya. Ya, supaya lebih tenang. Biar agak senang, karena masih panjang, pembahasannya masih panjang nih, oke, ceritanya masih oke. seru nih. Saya minum dulu. Nah, kita kembali dengan pertanyaan buat Ibu Pauline. Saya mendengar ada banyak sekali pengalaman yang pahit sebenarnya. Iya. Bagaimana perpindahan dari Belanda menuju Indonesia. Betul. Bagaimana ingin memberi diri untuk bangsa tapi ditolak berkali-kali ya. Nah, dan kenapa untuk tetap mau gitu ya dengan Indonesia yang begini, sedangkan Iya. di sana sudah sangat enak. Boleh cerita ini. Yang memicu saya itu sebenarnya waktu ada konflik kerusuhan di Muara Angke itu. Jadi setelah kami memberi advice kepada Pemprov DKI yang Skype itu, kan langsung dilaksanakan. Mulai kayak dibersihkan
pinggir-pinggir sungai. Nah, tapi waktu Muara Angke yang paling parah itu sebenarnya industri ikan asin terbesar di Asia Iya, Tenggara. Sebenarnya betul. kebanggaan Indonesia ya. Walaupun baunya minta ampun Baunya, ya. kata orang yang sering di Bantar Gebang, Iya. kalau ke Muara Angke masih nggak tahan, pasti Betul, muntah-muntah. Karena bukan hanya tempat sampah, tapi juga rawa, Dan- terus jeroan ikan, dan produksi ikan asin. Makanya sering kalau bawa kamera kru ke sana, janjinya syuting sejam, pasti mereka muntah-muntah dulu sampai akhirnya 6 jam, 10 jam. Muntah-muntah. Yang mau wawancara saya tuh nggak tahan di situ. Muntah-muntah. Iya, baunya banget gitu. Dan saya akan bawa masuk ke tempat-tempat, dan di situ sebenarnya yang mendorong saya untuk tetap datang karena saya pelajari sejarah. Oktober 1740 itu adalah tempat genocide pertama yang dilakukan orang Belanda. Karena budak-budak Cina dulu kan usaha tebu, industri gula itu mau hampir menyaingi VOC. Suatu kali Oktober 1740 diumumkan siapa yang bisa menghentikan si budak-budak Cina ini akan dikasih 2 keping dukat emas. Itu kayak gaji 2 tahun. Jadi diumumkan disuruh mengumpulkan kepala orang Cina, budak-budak Cina. Akhirnya terkumpullah 10.000. 10.000 10.000 kepala. Badannya, jadi di kantor yang sekarang Museum Fathahillah itu, Iya. disetor 10.000 Kepala. kepala orang-orang dari budak-budak Cina. Dan badannya Badannya istilahnya harus di virendelen, harus dibagi 4 dan dibuangnya ke Muara Angke. Angke itu kan bangke, sama angnya merah itu angpau, angke. Dari situ sebenarnya. Jadi saya waktu negosiasi di sana, sebenarnya waktu pulang ke Indonesia pertama kali itu, saya minta izin, kan keadaannya kayak gini, kerusuhan, teman-teman sudah mau dibunuh ya. Saya tanya sama suami saya, gimana ya, iya apa enggak? Dia cuma jawab gini, seumur hidup kamu sudah menantikan masa ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kamu. Tunggu apa lagi? Mau Suaminya doa juga puasa rela ya. apa lagi suaminya gitu. luar biasa sekali jawabannya. Jadi saya pulang cuma seminggu untuk mendamaikan itu. Waktu itu belum pindah Indonesia. Karena saya kan maunya doa puasa. Tuhan maupun suami saya bilang, ngapain doa puasa? Udah jelas. Kayak Esther. Karena dia bilang, Esther itu di momen yang menentukan life and death, dia cuma dibilang, ya for this purpose. Ya, hidupku itu sudah dipersiapkan untuk momen seperti ini. If I die, I die. Luar biasa. Dan ayatnya kan juga itu kalau perjanjian lama bilang if I die, I die. Nggak pakai embel-embel apa-apa. If I die, I die. Terus yang di perjanjian baru ngomong hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Malah lebih positif lagi kan. And that's why I came home. Sekali lagi di zaman yang seperti ini ada banyak orang mencari keuntungan, tapi ada orang-orang yang berani berdiri. Bahkan kalau terpaksa dia mati. Ada orang-orang yang punya visi. Ada orang-orang yang punya pengorbanan. Apakah kita masih punya? Ini menjadi sebuah perenungan. Sebelum melanjutkan cerita-cerita yang lebih seru lagi, saya mau tanya juga dengan Grace yang mengalami. Ya, saya mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan juga di saat berdiri buat pendidikan Indonesia yang tambah hari tambah kacau dalam tanda kutip. Nah, gimana ceritanya? Iya, setelah culture shock sempat bisa menyesuaikan. Jadi dari semester pertama nilainya 1, 2, 3, semester berikutnya bisa ikut akselerasi. Nah, dari SD kelas 5 langsung lompat ke SMP. Pada saat SMP lah mulai dengan Kembali shock. iya, masuk SMP dan guru-gurunya masih sama. Buku dikasih ke murid tulis di papan, kita nyatet. Dan di sini bahasa Indonesia aku udah mulai lancar. Jadi udah mulai bisa berdiri lah, udah bisa mulai speak up gitu. Mulai ngomong, Miss ini kok kayak gini pembelajarannya. Namanya guru, cara metode pengajarnya dipertanyakan pasti tersinggung. Pasti tersinggung, dianggapnya Melawan. dianggap melawan.
siapa yang nggak mau mencatat, keluar aja dari Kamu kelas. keluar. Dan iya di saat itu aku cuma keluar dan tangis dipanggilin capseknya. Ditanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Dan di situ karena juga masa-masa culture shock dan bahasa Indonesianya mulai fasih, tapi ya untuk mengekspresikan sepenuhnya masih susah gitu. Jadi di situ belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Ini cara pembelajarannya nggak efektif gitu. Jadi cuma dianggap oh ini troublemaker nih kayak gitu. Nah mulai akhir-akhir SMP sampai ada guru yang Mukul ya melakukan kekerasan verbal maupun non verbal gitu. Dan secara dalam diri aku di situ udah berkoar-koar, ini cuma nggak ngumpulin PR, yang PR-nya dikasihnya pas malam lewat lewat sosial media. Dan teman-teman kelasku di saat itu juga nggak semuanya megang HP, dan dia ngabarin jam 8 malam, kalian bikin tugas kelompok ya. Loh gimana gitu. Jadi di keesokan harinya cuma ada 1-2 yang bisa ngumpulin PR tersebut. Terus hukumannya ke semua kelas disuruh berbaris gitu, dan dipukul pakai sendok gitu di tangan. Dan di situ aku langsung ngomong, Bu ini kan udah termasuk abuse. Itu nggak bisa menemukan kata yang tepat ya. Itu udah abuse Bu. Terus ibunya mungkin kurang mengerti. Jadi dia bilang, ya kalau itu abuse, saya harus didotin kepala kamu sampai bocor dulu, baru kamu bisa laporin ke polisi. Waduh. Di situ. Ternyata Indonesia masih sangat parah dalam bidang pendidikan. Masih ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal ya. Tetapi sekali lagi nggak banyak orang yang berani berdiri. Betul. Ya ini keluaran Belanda seperti inilah ya. Mamahnya berani menghadapi yang diangke, anaknya berani juga menghadapi yang di sekolah. Preman pendidikan. Preman pendidikan. Karena rupanya kalau anak Indonesia banyak memilih aman. Dan mungkin jutaan orang memilih aman asal yang penting tidak dapat masalah. Tapi sebenarnya apa yang mendorongmu untuk berdiri dan kemudian berani menyuarakan kebenaran dan fight? Padahal bukan buat kepentinganmu. Betul. Malah kamu jadi dianggap troublemaker. Iya, itu kembali lagi sih ke setiap Darah mama. prinsip. Iya, prinsip dan value yang mama udah tanamkan itu membuat aku berani. Dan bahkan aku dari cap kayak troublemaker di sekolah, tapi mama masih selalu back up gitu. Kamu yang penting menyuarakan kebenaran. Kalau kamu tahu itu kamu benar, mama akan selalu dukung kamu. Didukung sama mamanya. Iya. Mantap. Hebat. Dan ya kembali lagi ke value dan prinsip yang ditanamkan mama itu benar-benar penting. Luar biasa. Kita perlu belajar dan kita perlu sekali lagi merenungkan seberapa kita berani berkorban, seberapa kita berani menyuarakan kebenaran, seberapa berani kita berdiri buat orang lain. Saya kembali buat Bu Pauline. Saya mendengar Anda juga dihianati dalam tanda kutip ya. Boleh cerita sedikit tapi juga cerita kenapa sih udah dihianati sama Indonesia seperti ini dan nggak cepet-cepet balik nih ke Belanda ya. Anak nangis lagi di rumah. Iya. Sedangkan kalian semua masih punya hak untuk balik sekolah gratis dan semuanya ya. Fasilitas masih menanti. Bahkan harusnya masih menyelesaikan D3-nya di Belanda. Ya. Apa nih? Jadi sebenarnya saya suami istri ini diundang ke Indonesia untuk menjadi direktur research di satu university yang research based. Jadi saya diminta menjadi direktur bagian yang ngurusin yang kumuh-kumuh, pedalaman. Kalau suami saya untuk industri berat, oil and gas yang sustainable. Di Indonesia belum ada expertnya. Betul. Nah, jadi akhirnya ditarik
untuk pulang. Meskipun sudah dikasih tahu, maksudnya yang mengundang ini sudah ada tanda-tanda kayak krisis finance. Jadi kami pulang itu nggak dibiayain, kan kalau ditarik itu ekspat gitu kayak harus ada ya. rumah dinas, Kontainer, mobil. iya. Ini kami kosongan, nggak ada apa-apa. Kami bayar sendiri. Barang pindah itu satu kontainer penuh. Pindah ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia karena cukup cepat waktunya, nggak sempat lah kalau mau cari mebel atau apa, barang semua ke Indonesia dibiayain sendiri. Tapi kami hanya sebenarnya dibayar sesuai kontrak itu, suami saya hanya 5 bulan, saya hanya 2 bulan. Sisanya itu kayak dicicil receh-receh begitu. Tapi saya bilang, kenapa saya bersedia? Karena orang yang mengundang ini saya sebenarnya sangat bangga. Indonesia punya orang seperti dia. Dan saya dijahatin itu nggak mau membalas dengan celaan atau makian, kutukan di medsos. Saya diem, tapi terus lama-lama saya bersuara juga kebalikannya. Saya bilang, saya bermimpi supaya kamu balik lagi jadi kebanggaan Indonesia. Dan kamu bisa suatu saat dengan hati lapang, memang kamu bersih, nggak ada apa-apa. Jadi saya tunggu momen itu. Sambil nunggu, sambil saya tidak dibayar, saya akan tetap dedikasikan ngajar di tempat kamu gratis. Wow. Akhirnya saya ada di situ 2,5 tahun, masih diminta bantu, padahal gaji yang full itu cuman 2 bulan. Nah, jadi akhirnya kalau di total cuman terima gaji itu 20% dari hak kami. Tapi kami tetap di situ, menyelesaikan kontrak kami and beyond that, masih bantu-bantu. Saya bilang kalau bukan saya, siapa lagi gitu? Kalau bukan saya yang berdiri di mana saya percaya, ini kan seringkali orang, wah ini orang hebat, tapi kalau nggak memberi keuntungan sama saya ya ngapain saya bertahan, ngapain sengsara gitu. Kami tuh pernah sampai istilahnya uang untuk sisa 2-3 minggu lagi uang belanja itu tinggal 100.000. Terus saya pernah marah sama dia karena dari 100.000 itu dia beliin buku 50.000 hadiah ulang tahun buat saya. Saya sampai nangis, saya marahin, aduh nak ini uang makan. Sampai akhirnya saya jadi membuat dia sedih juga, kok dikasih hadiah ulang tahun nggak menghargain. Iya, dan itu benar-benar sampai waktu dia sakit pun kami dijanjikan asuransi, tapi ternyata bodong. Waktu dia di ICU, kan kalau di sini tindakan harus bayar dulu. Ya, ini saya sampai nangis di gangnya rumah sakit karena tindakan harus cepat dan nggak ada uang. Nggak ada uang. Kita akan dengarkan nanti cerita tentang penderitaan mereka lebih lagi. Tetapi juga tentang, sekali lagi, berkat, tentang anugerah, tentang pengorbanan, tentang kesetiaan. Tapi sekali lagi dikatakan, kalau tidak memberi hasil, tidak berguna buat orang, buat apa? Sesuatu tekad, sesuatu value kehidupan yang luar biasa. Menurut saya Ci Pauline ini seperti orang yang ingin membangun dan dia jadi fondasinya sendiri. Tidak digaji. Tidak digaji. Ayat yang aku pegang itu kayak di Habakuk, sekalipun, kan intinya kan sekalipun nggak ada buah, sekalipun nggak ngelihat hasil instan, sekalipun aku tetap akan berdiri dan bersukaria. Luar biasa. Inilah iman, inilah pejuang sejati. Nah, saya masih mau satu lagi cerita yang saya dengar, yang seru sekali. Adalah pada waktu di Papua. Oh. Iya, membangun, tinggal sama suku terasi, pondok-pondok, dan ditaruh itu namanya parang di leher. Nah, bagaimana ini ceritanya? Ini menjadi penutup daripada sesi pertama, bahwa ada seseorang perempuan putih kecil dan begitu bertekad untuk memberkati Indonesia. Waktu itu memang kan saya merasa panggilan saya itu untuk Papua sejak umur 8. Jadi saya kayak dapat vision waktu umur 8 yang ternyata itu adalah yang di pelayanan desa terpadu yang dipegang oleh Pak Daniel Alexander. Lalu saya, kok persis kayak tempat nongkrong yang aku lihat. Nah, saat itu saya sudah ngambil S2 yang untuk
bagian pedalaman. Jadi saya S2-nya itu restorasi kampung kumuh dan pedalaman. Nah, yang di pedalaman itu saya sampai meneliti kenapa kok kematian orang asli Papua itu Sangat tinggi. 72% karena 72%. ini Paru-paru. paru-paru, jalan napas, semua kena kanker, kena TBC, semua hubungannya sama jalan napas. Saya lihat, oh ternyata rumahnya yang hut itu hampir nggak ada jendela karena takut misalnya panah masuk kan, jadi ditutupin semua, ditutupin lumut, ditutupin apa, mud semua. Api tapi ditaruh di dalam. Karena Dingin dan lembab. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan kematian. saya pelajari ternyata dari misionari sudah banyak yang membuat prototipe rumah tanpa asap gitu. Jadi atapnya itu langsung dibuka, dikasih cerobong asap. Rata-rata semua itu solusinya. 50 itu nggak ada yang diterima sama suku-suku. Nggak ada yang mau. Bahkan dibunuh. Misionarinya dibunuh, dibakar. Saya teliti sama doa, kenapa ya. Saat itu saya juga lagi bikin riset sendiri tentang apa, garam dunia dari ujung bumi. Kan Papua itu seperti ujung bumi ya. Nah, bersamaan dengan itu saya ngelihat bahwa oh di Papua itu juga sangat tersiksa dengan keadaannya, salah satunya yang penyakit pernapasan ini. Jadi saya pikir gimana replika, saya buat replika ya sejak di Delft itu rumah yang nggak menyinggung mereka. Ternyata mereka waktu bikin waterproof atapnya itu, mereka tersinggung dong kalau terus kamu lubangin segede PVC atau segede itu yang membuat mereka tidak menerima, bahkan membunuh. Jadi saya punya konsep bahwa membuat lubang ventilasi tanpa melubangi kebanggaan kesukuan mereka. Gitu. Jadi atap itu adalah kebanggaan. Susah sekali buatnya. Karena waktu itu saya dikasih kesempatan oleh Pak Daniel Alexander untuk bikin prototipe Honai itu di halaman mission centernya dia. Lalu saya lihat kalau semuanya udah jadi terbangun, milihin plastik, terpal untuk bikin waterproof. Susah sekali. Yang lainnya praktis gampang karena dari alam semua. Yang ini plastik. Habis gitu ditutupin jerami-jerami gitu. Itu susah banget. 1 hari sendiri untuk bikin atap itu. Lalu bayangkan kalau kita jeres gitu kayak itu sudah beta susah-susah bikin waterproof ya. Itu beta susah-susah ya, betul. Itu benar-benar ternyata menusuk kebanggaan mereka. Susah-susah ngumpulin. Ternyata terus akhirnya cepat-cepat saya desain supaya apinya itu nggak di tengah, tapi di pinggir ke dinding yang ditutupin lumpur, kayu segala, dikasih aluminium, dikasih tutup. Karena api di tengah seringkali juga baby gelundung, jadi babi guling. Dan banyak guru-guru di sana yang ternyata luka sininya, luka sini. Karena waktu kecil nggak sengaja waktu tidur kena perapian. Nah, terus saya bilang, oke, kalau gitu perapiannya itu dikasih bata gitu ya. Sehingga kalau kena pun cuman kena panasnya batu, nggak langsung kena api. Terus ditutupin dengan aluminium gelombang. Terus atasnya ditutupin aluminium gelombang bisa untuk jemur pakaian, jemur benih, jemur umbi. Pernah tahu film Denias? Itu kebakaran dan seluruh keluarga meninggal, ini kisah nyata. Anak ini adalah jenius matematika yang sampai menang olimpiade, tapi seisi keluarganya meninggal gara-gara gantungan pakaian jatuh ke perapian, habis dah. Itu banyak sekali terjadi. Jadi saya bikin prototipe itu, terus dari perapian itu saya bikin ventilasinya di dinding, cuman segini ya wes jendelanya. Nggak perlu ngelubangin apa yang susah-susah mereka bikin. Dan itu langsung menghadap ke pintu, jadi angin masuk, asap keluar. Nah, itu diterima sama mereka. Diterima, kan kami langsung bangun dalam 3 hari. Biasanya buat Honai itu butuh 3 sampai 5 minggu. Hari itu dengan pertolongan Tuhan 3 hari. Tapi terus mereka bilang, kakak ini pasti punya udang di balik batu. Tidak ada orang yang datang menolong tanpa pamrih. Itu kami tidak percaya gitu. Terus saya sudah waktu itu mengatakan, saya akan bayar kamu 3 kali, 4 kali lipat gaji buruh harian yang berlaku di kota itu. Tapi ternyata waktu saya keluarkan gaji buat 5 anak ini,
Saya keluarkan amplop, mereka ngelihat tebelnya seberapa, langsung bisa tahu kan, kira-kira isinya berapa. Saya keluarin amplop, mereka keluarin parang. Saya, langsung saat itu Roh Kudus bilang, apa yang bisa dibayar dengan uang, selesaikan dengan uang. Udah, itu tok. Saya pikir saya udah bakal mati itu di situ, karena dia bingung mau nyembeli saya di sini atau di sini. Itu bolak-balik gini. Oh iya. Sudah bolak-balik. Itu sebenarnya kenapa mereka? Nah itu bukti bahwa Roh Kudus itu guru benar-benar ya. Saya cuman, ini ada murid yang membantu saya bilang, lepaskan dia keluar dari sini. Dia nggak bertanggung jawab apa-apa. Dan ada bayi yang baru lahir saat itu di kompleks yang sama. Bilang, ini cuman tanggunganku. Seandainya ada salah, hanya salahku. Izinkan mereka keluar semua. Terus mereka mulai bilang gini, murid-murid ini, kakak pasti foto-foto itu untuk dokumentasi supaya kakak dapat $1 million dari Amerika. Yalah, aduh, ke Amerika aja saya belum pernah. Yes. Terus Mereka bisa sangat curiga dan sangat curiga. begitu. Berarti Kalau- mungkin yang membohongi ya. Iya, iya. Dan ternyata mereka cerita-cerita dan curhat sambil nangis bahwa mereka ditipu kalau orang-orang dari Jawa, dari Sulawesi, baik orang Indonesia maupun orang Tionghoa yang datang ke Papua itu seringkali membuat luka baru. Jadi mereka bilang, kakak dari Belanda, jadi kakak Belanda. Kakak orang Indonesia, orang Surabaya, jadi orang Indonesia. Kakak tapi tampang Cina, jadi orang Cina. Semuanya yang pernah melukai kami ada di kakak, gitu. Jadi, oh ya berarti saya patut dibunuh sama mereka. Jadi rupanya itu ya, Belanda, Cina, Indonesia. Iya. Dan berarti patut dibunuh. Terus mereka sudah mau bakar honai yang sudah baru jadi itu, sudah dibuat obor suluh besar sekali, mau dibakar. Nah mereka terus bilang, dan kakak hanya mau mengambil manfaat dari kami tanpa mau memberkati. Saya marah di situ. Meskipun ada parang di sini, saya marah. Mungkin marah kudus itu gitu ya Bu ya. Saya marah bilang, kalau yang kamu bilang bahwa saya cuma demi keuntungan saya sendiri, ini proyek adalah monumen kehebatan saya. Sini saya rebut obornya, saya yang bakar sendiri, habis terbakar saya duduk sini, bunuh saya. Terus mereka kaget kan. Ya sudah, obornya dimatikan dulu. Terus Tuhan bilang, basuh kaki mereka, basuh luka batin mereka, 5 anak ini. Di kantor nggak ada air minum, nggak ada keran. Terus Tuhan ngomong apa? Tanganmu sudah penuh dengan air keringat. Ternyata benar sendro, terus keringatan semua dan kayak ada air ngalir di sini. Saya basuh kaki mereka satu persatu sampai mereka nangis. Saya bilang, coba umur kamu berapa? Umur mama kamu berapa? Oh mama sudah meninggal. Umur 25, 27 udah meninggal. Kamu mestinya bukan panggil saya kakak, panggil saya mama. Saya mama lebih tua dari mama kamu. Mama mati kenapa? Kanker, TBC, apa-apa. Semuanya di paru-paru. Saya bilang, demi ini loh, supaya nggak terjadi pada generasimu. Tuhan udah cerita terus sejak saya di Surabaya umur 8 tahun, supaya mengembangkan konsep-konsep ini. Kalau saya nggak punya visi untuk mensejahterakan generasi Papua, dan ini hanya untuk ngumpulin uang dan kebanggaan buat saya, memang saya patut dibunuh. Tapi mereka nggak jadi bunuh sih. Jadi mereka pada menangis gitu ya, terus bilang, ada satu yang anak kepala suku gitu kasih kalungnya ke saya, bilang, berarti memang kamu utusan Tuhan, kami harus mendengar. Terus mereka pada nangis rame-rame. Luar biasa. Sebuah cerita yang sangat ajaib dan selalu ada kasih, selalu ada pekerjaan dan pertolongan Tuhan, dan selalu ada jalan. Sekali lagi, pastinya saat kita ini ingin memberi, belum tentu semua tuh mulus-mulus seperti yang kita bayangkan. Mungkin ada korban, mungkin ada tangisan, bahkan ada parang di leher yang itu akan mendatangi hidup kita. Tetapi sekali lagi, kasih tidak pernah gagal. Waktu kita ingin memberikan sesuatu, membangun bangsa, pasti ada harganya. Tetapi setiap perjuangan tidak pernah sia-sia. Semua fondasi yang diletakkan, semua dasar yang diletakkan tidak pernah sia-sia. Pasti akan membangun bangsa kita. Kita di MMA, Mertua menantu, akur atur dong. Stay tune di Asia Zara YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita tunggu sesi keduanya dari episode yang satu ini. Thank minggu you. depan. Minggu depan.
kami